Saya Osa Valera Dinka dari kelas HID NIM 151210164 ingin menjelaskan poin-poin tentang masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Yang pertama, masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknakan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Kemudian, masyarakat madani secara harfiah berarti masyarakat kota yang sudah tersentuh oleh peradaban maju atau disebut juga civil society atau masyarakat sipil. Pada zaman Yunani terdapat negara-negara kota seperti Athena dan Sparta disebut Civitas Dei, suatu kota ilahi dengan peradaban yang tinggi. Masyarakat beradab lawan daripada masyarakat komunitas yang masih liar. Adapun masyarakat madani berasal dari bahasa Arab zaman Rasulullah SAW yang artinya juga sama dengan masyarakat kota sudah disentuh oleh peradaban baru, maju. Lalu etos kerja Islami. Kata etos atau ethos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Etos kerja Islami bermakna sebagai aktivitas yang dilakukan seorang muslim dengan mengarahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah yang melahirkan hasil pekerjaan yang terbaik dan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Lalu filantropi, zakat, dan wakaf. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh muslim sesuai ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan UU yang terbaru yaitu UU nomor 23 tahun 2011 dalam bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Lalu wakaf. Wakaf memiliki tujuan untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sementara itu fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan sebuah potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Lalu sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia. Zakat pada waktu itu ternyata masih menganggap zakat tidak sepenting salat dan puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas kolonialis, Belanda menganggap bahwa seluruh ajaran Islam termasuk zakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Belanda kesulitan menjajah Indonesia, khususnya di Aceh. Sebagai pintu masuk atas hal tersebut, pemerintahan Belanda melalui kebijakan Beechblad nomor 1892 tahun 1866 dan Beechblad 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintahan dari kepala desa sampai bupati termasuk priai bumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Lalu manajemen pengelolaan zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya atau mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktivitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Pemberian zakat yang dapat membuat para penerima yang menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Surat Asnaini 28:4. Lalu manajemen wakaf. Manajemen wakaf menyatakan bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, aset wakaf itu dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis sehingga manfaatnya dapat dialirkan tanpa mengurangi aset yang ada. Pengelolaan wakaf uang di Indonesia hanya diatur oleh satu direktorat di bawah Kementerian Agama selaku pengawas. Adapun pengelolaan wakaf uang akan dipercayakan kepada Nazir Pengelola Wakaf melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang LKS PWU yang sudah mendapat izin dari Menteri Agama. Wakaf dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakaf dengan pernyataan kehendak wakaf yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Lalu manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia. Pengelola wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai serta beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Prinsip manajemen wakaf menyatakan bahwa wakaf
wakaf ini harus tetap mengalir manfaatnya sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata lain, aset wakaf itu dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis sehingga manfaatnya dapat dialirkan tanpa mengurangi aset yang ada. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.